Suami dengan penuh hati, di Yogyakarta seni jadi saksi. Patung dan lukis, karya yang berarti. Dukunganku selalu takkan pernah surut. Untuk seni rupa kita jalani dengan tekad. Setiap karya yang lahir dari tanganmu adalah pujian kasih sayangku padamu. Dalam setiap goresan dan ukiran ada cinta, ada doa penuh harapan, menemani langkah dalam berkarya, menjadi sumber inspirasi dan bahagia. Dukunganku selalu takkan pernah surut. Untuk seni rupa kita jalani dengan tekad. Setiap karya yang lahir dari tanganmu adalah pujian kasih sayangku padamu. Tangis seniman Minang Yogyakarta, di belakang layar aku tetap menemani. Takkan pernah lelah untuk terus mendukung, karena seni dan cinta kita terus berjuang. Dukunganku selalu takkan pernah surut. Untuk seni rupa kita jalani dengan tekad. Setiap karya yang lahir dari tanganmu adalah pujian kasih sayangku padamu. Ikatan istri setiman Minang Yogyakarta, di belakang layar aku tetap menemani. Takkan pernah lelah untuk terus mendukung, karena seni dan cinta kita terus berjuang. Dukunganku selalu takkan pernah surut. Untuk seni rupa kita jalani dengan tekad. Setiap karya yang lahir dari tanganmu adalah pujian kasih sayangku padamu. Ikatismi di setiap langkahmu, seni dan cinta jadi satu tujuan. Takkan pernah pudar dukunganku padamu, selamanya bersamamu dalam setiap karya. Hari ini saya berada di Langgeng Arts Foundation, Jalan Suryo Diningrat, Yogyakarta, dalam rangka menyaksikan serangkaian acara pameran yang diselenggarakan oleh IKSMI sejak tanggal 23 Agustus hingga nanti 23 September. Dan di hari ini akan ada sarasehan seni yang membahas tentang bagaimana trik-trik marketing tentang karya seni, baik seni lukis maupun patung. Akan mendatangkan beberapa narasumber dan juga peserta ini hadir dari anggota IKSMI dan keluarga serta simpatisan. Marilah kita wawancarai Ketua IKSMI, Mbak Ruli. Cerah ini Mbak Ruli. Agenda hari ini, Mbak. Oke, terima kasih sedulur Nyeni TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kembali lagi IKSMI, Ikatan Istri Seniman Minang, akan menyelenggarakan sebuah acara yaitu sarasehan. Sarasehan ini tentang sarasehan seni rupa. Topiknya adalah trik apik menuju atau bagaimana cara memasarkan hasil karya seni rupa. Kemudian di sini akan diikuti oleh anggota IKSMI juga simpatisan IKSMI. Di sini akan menghadirkan dua pembicara, yaitu Mbak Dia dan satu lagi adalah Mbak Novi. Beliau adalah orang-orang yang berkompeten di dalam kancah
pameran, kemudian bagaimana cara memasarkan lukisan ataupun karya seni patung. Beliau berpengalaman sekali untuk itu, sehingga di dalam kesempatan kali ini kita mengundang beliau untuk memaparkan sekaligus bagaimana menyampaikan trik-trik untuk pemasaran dan menyampaikan bagaimana cara membuat pameran yang apik sehingga menarik. Karena di masa sekarang ini banyak digitalisasi yang harus dan penting untuk menuju hal tersebut. Selamat mengikuti sarasehan Ika Ismi pada siang hari. Terima kasih. Ika Ismi ini adalah sebuah perkumpulan dari para seniman yang berasal dari Minangkabau. Para seniman ini datang ke Yogyakarta untuk mencari ilmu dan alhamdulillah mendapatkan istri dan keluarga. Ya, tepuk tangan ya sekali lagi. Ya. Nah, inilah kolaborasi yang sangat bagus antara ibu-ibu sebagai penyelenggara, bapak-bapak sebagai artisnya, juga diikuti oleh anak-anak. Selain seni rupa yang kita selenggarakan, ada juga tarian. Jadi intinya kita menjunjung tinggi atau mengangkat seni budaya, kebudayaan dari Minang dan dari Jawa. Dan alhamdulillah kita juga sudah ikut andil di dalam menyemarakkan seperti FKY, kemudian ada komunitas dari Minangkabau, dari IKBMY, kita membuat sebuah tarian pementasan, kemudian Ikatan Keluarga Minang yang berada di Yogyakarta. Dan di sini adalah hari yang istimewa karena di siang hari ini kedatangan oleh 3 Novi, Noviana, Noviano, dan Noviana. Ya ternyata Novinya ada 3 ya. Diahnya ada 2. Diah Ruliati, Diah Sumarno. Jadi Diahnya ada 2, Novinya ada 3. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, siang hari ini adalah lanjutan dari agenda pameran seni rupa yang diselenggarakan oleh Ika Ismi. Siang hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Novi dan Mbak Diah. Santai aja ya Mbak ya, supaya tidak terganggu ya. Pilihannya hanya 2. Nah, dua-duanya butuh manajemen. Kalau saya bilang, sekarang dalam keluarga ini luar biasa. Bapak seniman, ibu bisa manage. Ini udah sebuah ekosistem yang luar biasa dalam sebuah keluarga dan bisa menampilkan bapak-bapak langsung. Dan ini cara pemasaran, ini trik pemasaran. Tapi apakah hasilnya akan diperhitungkan dengan angka? Harus jual. Nah, itu beda lagi. Tapi ini sudah masuk dalam industri. Nah, mungkin bapak-bapak yang harus mempersiapkan diri karena ibu sudah punya legal perkumpulan dan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ayo, ini batu loncatannya sudah 1 kali loh. Maksudnya stepping stone untuk keluarnya. Itu nanti tinggal didampingi. Nanti ibu-ibu yang manajemen ini tinggal mencari expert yang ayo dong kita diajarin nih, kita udah di Jogja. Gimana nih caranya ke Jakarta? Gimana nih caranya ke luar negeri? Gimana? Steppingnya harus terus. Saya rasa itu trik ya. Jadi buat ibu-ibu sekalian, ayo tetap semangatin bapak-bapak yang menjadi seniman ini untuk next step. Nggak di Jogja-Jogja aja gitu. Jadi pasti bisa. Pasti banyak source-nya, pasti banyak yang akan membantu karena dibentuknya ekosistem yang bagus. Dan support langgeng hari ini luar biasa gitu, saya bangga gitu ya sebagai orang Indonesia yang dengan ibu-ibu ini yang sudah di rumah luar biasa hebat, belum anak-anak kecil sampai yang gede mengurus. Sebagai istri saya juga menganggap suami saya itu juga anak. Pak, bukan maksudnya anak tapi yang harus saya ngomong juga, yang juga harus saya perhatikan, yang harus saya nanti anaknya berantem di sini bapaknya juga teriak-teriak gitu. Nah, itu secara psikologi, sosiologi ibu ini jauh lebih luar biasa, apalagi mau memanage sampai keluar rumah.
Ini hal yang luar biasa dan untungnya bapak-bapak ini support. Terima kasih sekali nih bapak-bapak boleh mensupport ini yang bekerja. Saya senang gitu. Sebagai manajemen senang sekali gitu bisa berbagi hari ini. Sekarang saya bicara tentang tata kelola pameran ya. Ada hanya dua yang kita bicarakan. Oke. Sebagai lulusan tata kelola seni Indonesia, isi Indonesia, saya punya bukunya gitu. Tapi sekali lagi, pengelolaan pameran itu tidak textbook. Yang kita kelola ini manusia, yang kita kelola ini human, yang kita kelola ini kelompok, yang kita kelola ini satu kepala aja bisa idenya seliar mungkin, apalagi 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala, dan ini grup kolektif gitu ya. Nggak mudah. Satu aja. Nah, NR Management ini baru punya satu eksklusif artis. Saya belum berani untuk menambah, tapi saya terbuka untuk membantu, bahkan membantu sombong banget ya, bukan. Saya mau diajak berbagi, bagaimana men-share, bagaimana caranya mengelola pameran. Karena yang baru saya lahirkan satu kemarin di Seni Budoyo, saya juga melihat bapak-bapak ibu ada yang hadir gitu ya. Terima kasih sekali hadir di pameran saya. Saya pengen sebuah pameran itu, karena NR Management punya saya pengennya punya standar. Standar pameran itu seperti apa? Kita tidak perlu bicara barat, timur, Indonesia, luar, tidak. Tapi bagaimana menempatkan karya bapak-bapak ini proporsional, sesuai tempatnya. Orang yang datang enak melihatnya, tertarik untuk berdiri minimal 3 menit di situ untuk melihat karya itu materialnya apa, dibuat prosesnya berapa lama, idenya dari mana, kemudian apresiasinya dari konten, tulisan, kemudian ukuran. Kadang orang melihat seniman itu banyak seniman, tapi mereka nggak mikir seniman itu berat loh membuat satu karya gitu. Bahkan menghasilkan satu karya itu perlu berapa lama gitu. Itu kan apa ya? Nah ini yang saya apa ya? Sedikit saya sesalkan di Indonesia karena saking banyaknya karya seni. Jadi melihat karya seni itu ya sambil lalu aja. Oh ya itu materialnya apa? Oh gedenya segitu. Mereka nggak mikir itu berapa besar. Dan ketika tiba-tiba nanti di situ ada angkanya 100 USD, aku juga bisa bikin, paling cuma 5.000. Ini habit, ini cara. Nah, bagaimana kita sebagai seniman, bahkan sebagai pengelola, itu menempatkan karya pada tempatnya. Buat saya, itulah tata kelola pameran. Menempatkan karya pada tempatnya, dinikmati oleh siapapun, itu dengan cara menikmati karya, bukan cara menikmati barang dagangan. Gitu. Kira-kira untuk kondisi seperti sekarang ini itu pemasaran yang bagaimana yang pas untuk para seniman? Sebenarnya karya seni itu sebenarnya memang berbeda dengan bagaimana cara kita menjual sebuah produk. Tapi ya sekali lagi, apapun bentuknya yang akan kita jual itu harus kita kemas seperti bagaimana kita mengemas diri kita untuk menjual karya seni itu. Karena bagian dari menjual itu bukan karyanya aja, tapi juga apa kontennya, siapa yang membuat, dan bagaimana prosesnya itu juga penting. Karena hasil dari itu semua yang akan menjadikan karya seni itu punya value, kemudian mungkin akan di belakangnya harga, tapi bagaimana menjadi sebuah karya yang oke, kemudian memang pesan dari karya itu sampai juga ke masyarakat, kolektor atau ke siapa yang akan menjadi end usernya, itu lebih penting. Berarti maksudnya membangun personal branding begitu? Termasuk karena karya seni itu melekat dengan siapa senimannya. Jadi karena biasanya tergantung
materinya, kemudian behind dari karya itu seperti apa, kemudian hasilnya itu akan seperti apa. Kadang prosesnya juga berbeda, dari ide kemudian dituangkan dalam bentuk mungkin sketch karya, akhirnya dibentuk sebuah karya. Itu kadang hasilnya dengan ekspektasi berbeda, tapi apa yang menjadi konten dan proses dari itu juga penting. Nah, hasil dari itu apakah menjadi sesuatu yang diinginkan, pesan yang disampaikan ke siapa yang ingin memilikinya juga menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang bernilai. Dan mengenai tentang menarik ketika dari satu keluarga seniman ini tumbuh di Jogja dan kemudian mampu membuat ekosistem yang ternyata itu bisa bertahan sampai sekarang dan mungkin selanjutnya, dengan beragamnya acara-acara seni yang kemudian dibentuk oleh keluarga itu jadi membuat ada banyak pilihan. Ternyata event seni itu tidak hanya oleh kelas profesional, karena ternyata sebenarnya semua orang itu mampu membuatnya, hanya kemudian tinggal pengemasannya bagaimana. Dan kemudian saya tertarik dengan acara Serasi hari ini karena juga mendatangkan Ibu Dia dan Ibu Novi yang mungkin nanti memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pameran atau kemudian bagaimana respon pasar mungkin, karena kan sekarang ada banyak perubahan yang ternyata harus kita respon, karena dengan perubahan digital teknologi itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja. Itu yang kemudian menarik untuk kita kulik bersama. Dan juga ketika melihat bagaimana sih seniman itu ternyata tidak hanya bekerja, tapi juga bagaimana dia berinteraksi dengan pasar, dengan galeri. Sekarang juga ada perubahan yang mungkin semuanya itu harus belajar, karena ternyata kita tidak bisa lagi menggunakan pola pikir tradisional seperti galeri zaman dulu atau seniman zaman dulu, karena ternyata cara kerja seniman pun berubah, cara kerja galeri pun berubah. Bagaimana cara kita berkolaborasi satu dengan lain akhirnya mempengaruhi kemajuan kita bersama. Jadi lebih kepada kolaborasi sekarang. Tadi sebenarnya pemaparannya Mbak Raffi tadi udah banyak sekali ya. Mungkin saya agak minder juga karena di sini saya masih anak bawang. Bapak Ibu sudah melalang buana kemana-mana, saya masih di sekolahan. Cuman mungkin kalau boleh saya menambahkan, memang fenomena produk kalau bisa dibilang produksi seni rupa hari ini itu kan bisa kita kategorikan jadi tiga liga. Jadi kan karya seni adiluhung di mana pendekatannya itu masih sesuai dengan kaidah-kaidah nilai-nilai yang dulu kita belajar lah, mungkin Bapak Ibu lebih paham gitu bagaimana membuat karya seni itu dibutuhkan perenungan dan pembelajaran yang panjang. Basic studi saya tuh psikologi dan saya tuh selalu mengagumi lah seorang seniman itu kan seperti filsuf ya. Jadi dia bisa mengartikulasikan fenomena kehidupan ini. Kalau filsuf mungkin dengan kata-katanya, kalau seniman itu dengan visual atau apapun, sekarang kan medianya banyak. Tapi kemampuan dan kepekaan itu ya tidak semua orang memiliki gitu. Jadi mungkin saya mau tepuk tangan dulu buat Ibu Kasmi ini mungkin harus banyak belajar tentang kelola seni ya, supaya bapak-bapaknya bisa dibawa ke jalan yang lebih benar untuk masalah seni. Dari sudut pandang psikologi, apa membuat seseorang terdorong mengkoleksi karya sampai membeli berkali-kali karya harga tinggi maupun harga rendah. Saya juga belajar menyukai karya-karya seni gitu. Saya baru banget belajar gitu kayak oh ternyata saya suka
lukisannya ini, ternyata saya suka lukisannya itu, saya di situ. Dan saya dan Mbak Novi gitu, kami baru sama-sama mendevelop art gallery gitu, karena berawal dari koleksi pribadi itu kita berpartner dan kita pengen sama-sama itu menyebarluaskan sebenarnya, menginformasikan bahwa ada seniman terutama pelukis atau pematung gitu yang karya itu bagus, tapi kadang kalau yang saya lihat sendiri itu kadang teman-teman seniman itu mereka stuck atau mereka itu tidak tahu bagaimana supaya karyanya itu bisa dilihat lebih banyak orang gitu. Kami bukan sebagai kolektor yang gimana, tapi kami lebih ke ya kita sama-sama menjembatani supaya karya sebagus ini seharusnya bisa lebih banyak diapresiasi oleh banyak pihak. Dan itu di situ teman-teman seniman itu terlalu asik berkreasi, tapi mereka melupakan bahwa ada tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi juga. Gitu. Kayak karya ini, bagaimana karya ini supaya bisa lebih baik diapresiasi atau lebih banyak dimiliki oleh teman-teman di luar sana. Ketika itu bisa dikoleksi di sana, berarti ada income yang masuk, mungkin income yang masuk bisa menjadi momen tanggung jawab sosial atau bisa untuk berkarya lagi. Dan mungkin kalau ibu-ibu sendiri itu bagus banget, mungkin ini yang kami cukup kenal dan beberapa kali ngobrol itu Tante Ila istrinya Om Masirun. Jadi itu menurut kami adalah salah satu contoh yang bagus banget bagaimana keluarga itu mengelola sebuah karya seni gitu. Om Masirun membuat berkarya dengan lukisan-lukisannya, Tante Ila itu sebagai manajernya. Jadi Tante Ila, Om Masirun itu bahkan tidak memegang handphone dan lain-lain, itu yang memegang Tante Ila. Jadi semua manajer kontak-kontak itu semuanya melalui istrinya Tante Ila gitu. Jadi termasuk bagaimana Tante Ila itu bisa ngobrol dengan tamu-tamunya Om Masirun, setelah itu dikenalkan ke anak-anaknya, ada Mbak Ima dan Mbak Nanang. Jadi anak-anak mereka sudah kuliah, mereka punya kemampuan untuk mendesain, akhirnya mereka kolaborasi bawa ibu-ibu. Jadi Mbak Ima itu pintar membuat baju gitu atau tas, kolaborasi sama bapaknya Ima X Masirun gitu. Nanti ibunya yang akan membantu secara manajemennya, anaknya juga membantu secara marketing mungkin di sosial media atau dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya sepertinya nih sudah bukan waktunya lagi untuk kayak seniman yang mungkin merasa wah seniman tuh kayak gini, wah aku idealis seniman kayak gitu ya. Nanti non sewu nanti pasti kedepannya akan ada tanggung jawab sosial yang mungkin terpinggirkan gitu. Jadi kayak tidak hanya mengapresiasi karya kayak cuma oh ya karyanya bagus, tapi gimana karya itu bisa menjadi sebuah pendapatan yang lain gitu, tanpa harus meminggirkan unsur-unsur seni di dalamnya. Jadi menurut saya kalau memang ini istri-istri seniman sudah membuat komunitas seperti ini akan sangat bagus ketika memang bisa dikolaborasikan juga dengan anak-anak muda. Bagaimana kayak tadi Mbak Dia bilang bahwa ada kegiatan baru atau ada aktivasi baru kayak oh ternyata sekarang melalui media sosial orang tidak harus datang langsung ke studionya atau apa kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih kurang lebih seperti itu Bu. Jadi antar generasi, bukan hanya seniman, mungkin dari seniman dengan istri yang pintar manajemen, dengan anaknya atau dengan pihak luar yang dan kemampuan dari banyak orang itu harus bersinergi dan berkolaborasi gitu. Jadi karya itu bisa hidup dan bisa diapresiasi oleh lebih banyak pihak gitu. Dan kolektor itu kan akan terus berkembang gitu. Jadi dari orang tuanya pasti dia akan ngajarin anaknya ini karya ini itu bagus
bagus, oh ini tarik ini begitu, jadi akan terus berkembang tidak hanya dari sisi kolektor tapi dari sisi seniman dan manajemen seniman yang itu sendiri. Mungkin kalau menurut saya gitu. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika Ismi